Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Milansa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan analisis pengukuran usability dalam aplikasi Trivago. Dan ini adalah teman-teman saya. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan hidayahnya serta berkat rahmat dan karunia sehingga kita bisa menyusun laporan penelitian yang berjudul pengukuran usability terhadap platform pelayanan perbandingan harga dan penawaran akomodasi pada aplikasi Trivago. Nah, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wahyu selaku dosen pengampu dan juga berbagai pihak atas segala bimbingan dan dorongan yang turut berperan dalam berpartisipasi terselesaikannya laporan ini. Tanpa bimbingan, bantuan dan doanya, laporan makalah ini tidak akan dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan makalah ini yang masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun isi dari laporan kami dan yang pertama dari latar belakang aplikasi Trivago. Trivago itu merupakan sebuah situs untuk mencari hotel dengan melakukan perbandingan harga pada lebih dari 900.000 hotel di lebih dari 250 situs booking seperti Agoda, Pegi-Pegi, Expedia, dan situs lainnya. Seperti yang kita ketahui, saat ini selain situs Trivago, sudah memiliki aplikasi pada Android dan iOS. Nah, Trivago itu memberikan penawaran mengenai perbandingan harga hotel. Maka ketika kita mencari penawaran tersebut pada kolom pencarian akan muncul beberapa opsi untuk dapat melihat perbandingan tersebut. Situs ini atau Trivago sangat membantu customer dalam memilih hotel pada pilihan yang banyak dengan melihat perbandingan harga, lokasi, serta tanggal yang sesuai dengan keinginannya. Nah, Trivago sendiri merupakan sebuah perusahaan yang berasal dari Jerman. Didirikan pada tahun 2004 dan pertama kali rilis pada tahun 2005. Nah, Trivago itu mulai dikenal dan berekspansi pada tahun 2007 di Eropa. Kemudian pada tahun 2009 di Amerika Utara dan Selatan, serta Asia Pasifik pada 2013, dan saat ini Trivago beroperasi di 52 negara. Aplikasi Trivago membantu pembisnis terutama pada bisnis hotel dengan mempermudah proses pemesanan dan booking hotelnya. Dengan adanya laporan ini, maka kita dapat mengetahui seberapa usability untuk kehidupan saat ini. Dan adapun rumusan masalah dari aplikasi ini yaitu tentunya memiliki beberapa kendala yang perlu dirumuskan ke dalam rumus masalah. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil pengukuran usability pada aplikasi Trivago dengan menggunakan skala Likert. Nanti akan kita jawab. Yang kedua, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada Trivago. Dan adapun tujuan dari aplikasi ini yaitu banyak sekali kemudahan yang kita dapat melalui teknologi. Salah satunya adalah situs ini, yaitu Trivago. Trivago itu memberi layanan berupa perbandingan harga dari beberapa hotel yang ada di situs booking. Tentunya ada beberapa tujuan dari Trivago sendiri. Nah, berikut beberapa poin dari diciptakannya aplikasi Trivago. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada customer dalam mencari harga termurah dari hotel yang mereka inginkan. Yang kedua, fitur yang ditampilkan tidak membingungkan customer dalam memilih hotel. Yang ketiga, lebih praktis dan hemat karena layanan ini mendapatkan keuntungan dari jumlah klik yang dilakukan oleh customer. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini, yang pertama untuk mengetahui seberapa usability situs Trivago dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui pencapaian aplikasi sesuai dengan prinsip antarmuka yang ada pada interaksi manusia dan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Febri Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 2111093. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari interaksi manusia dan komputer. Baik, di sini
sudah tertera dalam makalah eh, aplikasi Trivago yang kami bahas. Dan di sini pengertian mengenai interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan berinteraksi antara manusia dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Jadi, maksud dari pengertian ini itu adalah beberapa tahapan atau sebuah kegiatan di mana manusia itu bisa berinteraksi dengan komputer untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas eh, pada sebuah aplikasi yang ada di komputer. Jadi contoh kecilnya itu ya seperti aplikasi Trivago. Bagaimana cara customer itu bisa memesan tiket melalui aplikasi yang ada di Trivago melalui perangkat keras seperti untuk di website itu bisa melalui laptop atau PC, kemudian untuk di aplikasinya sendiri bisa menggunakan handphone. Kemudian pada bagian kedua yaitu antarmuka. Nah, antarmuka atau pemakai user interface itu merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Jadi maksudnya itu adalah si user interface ini dapat menerima informasi dari pengguna user dan memberikan informasi kepada user sendiri untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya suatu solusi. Jadi, semisal itu kita punya permasalahan nih, kita butuh untuk memesan hotel dan kita butuh wadah atau sebuah solusi agar kita bisa dapat memesan hotel tersebut. Maka dari cara tersebut, user interface itu menampilkan sebuah wadah untuk bisa menemukan solusi, yaitu tadi seperti menggunakan aplikasi Trivago. Seperti itu. Jadi, user interface sendiri itu memiliki fungsi menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, kemudian menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh dengan step by step sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Nah, yang terpenting di sini itu adalah membangun user interface itu eh, apa namanya? Keutamanya tuh memberikan kemudahan kepada user atau pengguna dalam memakai atau menjalankan sebuah sistem yang jelasnya itu bisa interaktif, komunikatif, dan kesulitan dalam mengembangkan apa aplikasi atau sistem itu juga perlu dipertimbangkan atau dilihat. Jadi tujuannya itu sama-sama memudahkan antar muka dari user interface sendiri dengan user yang pengguna. Nah, untuk pengertiannya dari antarmuka atau interface sendiri itu adalah layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Nah, antarmuka komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka yaitu Common Line Interface atau biasa disingkat dengan CLI dan Graphical User Interface atau GUI. Selanjutnya yaitu prinsip antarmuka. Yang pertama ada user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Desainer juga harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Ini merupakan contoh dari user compatibility. Dan selanjutnya yaitu ada product compatibility. Product compatibility adalah sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka, harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada.
Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan karena dengan adanya aplikasi software, diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan dan menghasilkan produk yang jauh lebih baik. Contohnya yaitu aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Kalkulator sistem pada komputer apabila melakukan perhitungan tentu akan menghasilkan angka yang diinginkan sesuai proses tanpa user harus berpikir panjang. Hasil yang dikeluarkan juga sama seperti hitungan manual. Itulah contoh sederhana. Jadi, kalkulator itu merupakan contoh sederhana dari produk compatibility. Selanjutnya yaitu task compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka. Harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin, user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah, dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Yang selanjutnya ada workflow compatibility, yaitu sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya, dan di dalamnya tertentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam sebuah aplikasi software, engineer harus memikirkan berbagai rangkaian pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Selain itu, user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak dan semestinya menu-menu merupakan urutan dari rangkaian pekerjaan. Dengan workflow compatibility dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya. Ya, seperti ini merupakan contoh dari workflow compatibility. Menu-menunya jadi sangat memudahkan user untuk mempercepat pekerjaannya. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contohnya seperti penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian. Sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi seperti ini ya, font, warna itu sangat mempengaruhi. Nah, contoh dari dua gambar di atas menunjukkan bahwa prinsip yang dipakai sama, yaitu sebagai platform untuk customer agar mudah dalam berbelanja. Namun, mereka memiliki konsistensi tampilan antarmuka yang berbeda. Shopee menunjukkan tampilan antarmuka dengan iklan dan berbagai macam ikonnya, serta karakter warna orange. Kemudian, Tokopedia dengan tampilan antarmuka yang langsung menunjukkan iklan serta gambar produk, dan juga karakter warnanya adalah hijau. Jadi, Shopee sama Tokopedia itu sangat berbeda ya. Di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip antarmuka, yaitu familiarity. Familiarity adalah prinsip antarmuka yang sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. Selanjutnya, simplicity. Simplicity itu prinsip antarmuka yang kompleksitas suatu aplikasi akan menimbulkan yang kompleks. Jadi kompleksitas suatu aplikasi akan menimbulkan frustasi pada user itu sendiri. Maka dari itu gunakan sistem default pada aplikasi yang dirancang. Maksudnya adalah sediakan dan utamakanlah fungsi-fungsi yang benar-benar sesuai dengan tugas dari user. Usahakan agar tidak menampilkan semua fungsionalitasnya.
User lebih menyukai hal yang bersifat sederhana, tetapi mempunyai kekuatan atau bobot. Jadi di simplicity ini lebih dirancang untuk membuat user itu simple dalam menjalankan aplikasi. Jadi nggak ribet dalam segala banyak tombol atau apapun itu di dalam aplikasi tersebut. Jadi lebih simple, lebih sederhana, tapi lebih berbobot. Selanjutnya ada direct manipulation. Nah, user berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang dihadapannya bisa sesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user yang suka berubah atau mempunyai rasa bosan. Contoh, mengganti tema pada Google Chrome yang sesuai dengan keinginan user. Jadi, contoh dari direct manipulation itu kita mengikuti apa sih yang dimau sama user itu. Jadi di sini kan contoh mengganti tema. Jadi kalau usernya pengen ganti tema kayak sesuai sama moodnya lagi mungkin pengennya ke alam, jadi ganti temanya alam atau apapun itu, seperti itu. Selanjutnya ada kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi, hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau satu karakter saja. Informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Ini contohnya. Contohnya seperti kita ingin login di Siam atau SIAS, itu misalnya kita memasukkan password yang salah, maka akan keluar sebuah notif seperti ini, username atau password error. Itu karena password yang kita masukkan salah. Ataupun di sini user adalah NIM ya di aplikasi Siam, ataupun NIM yang kita masukkan itu salah. Jadi akan ada pesan error seperti ini. Itu jadi kita dimudahkan untuk kenapa kita nggak bisa masuk ke Siam karena ada sesuatu yang salah di usernya, di NIM atau di passwordnya. Selanjutnya ada WSIWG atau kepanjangannya what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Apa yang dilihat atau apa yang dilihat adalah apa yang didapat. Informasi yang dicari atau yang diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem atau software. Hal yang mendasar di sini adalah harus sesuai dengan kemauan dan pilihan dari user. Ini seperti ini contohnya. Kalau di sini contohnya membuka aplikasi Shopee ya. User ingin mencari bunga lili. Nah, maka yang keluar di sini pun sesuai dengan apa yang dia inginkan atau yang dia ketik di kotak pencarian ini. Jadi itu yang dimaksud dengan what you see is what you get. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting bagi user dengan keterbatasan fisik. Ini berarti mengizinkan banyak kontrol dari user yang mendukung untuk menggunakan aplikasi yang kita rancang dan mampu mengakomodir kemampuan user lain. Contoh gambar dari flexibility ialah solusi user dalam menyelesaikan masalah seperti lupa email yang diberi garis warna merah. Selanjutnya, responsiveness. Setelah memberikan input atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Selain teknologi komputer semakin maju, sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia, software yang dibangun pun harus mempunyai reaksi tanggap
yang cepat. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis atau tidak mau menunggu. Contoh seperti bukti transfer melalui m-banking. Apabila proses transfer berhasil, maka akan memberikan respon atau tanggapan seperti pada tampilan antarmuka di bawah ini. Ini adalah contoh gambar dari transaksi transfer pada aplikasi Shopee yang memberikan resi atau nota transaksi untuk menginformasikan bahwa transfer telah berhasil. Selanjutnya, invisible technology. Menyembunyikan detail teknis dari suatu sistem merupakan hal yang tidak sangat direkomendasikan dalam membuat user interface, sehingga user tidak memiliki rasa khawatir dan ketakutan untuk menggunakan aplikasinya. Contohnya seperti data diri yang disimpan secara aman pada saat mendaftarkan diri ke aplikasi, seperti aplikasi bibit yang menyangkut identitas user. Protection. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Nyaman di sini adalah suatu di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Seorang user akan tetap merasa nyaman ketika melakukan kesalahan. Misal, ketika user melakukan deleting atau menghapus file tanpa sengaja, tidaklah menjadi kacau yang berarti karena misal ada recovery tools seperti undo, recycle bin, dan lain-lain. Atau are you sure? Proteksi di sini lebih menjaga kenyamanan user ketika menggunakan aplikasi sistem, khususnya pada data-data berupa file seperti gambar yang di sini. Lanjut, selanjutnya ease of learning and ease of us. Kemudian dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudian dalam memahami ikon, menu-menu, alur, dan data software. Sudah mempelajari user dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahami, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik. Biasanya tampilan ini terdapat pada saat pertama kali aplikasi diunduh atau dikunjungi pertama kali. Secara garis besar, pengembangan antarmuka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai penggunaan komputer, tentunya yang ada hubungannya dengan psikologi kognitif, tingkat perseptual, serta kemampuan motorik pengguna. Berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar, seperti ragam dialog, struktur, isi, tekstual, dan grafis, waktu tanggap, dan tampilan. Penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama antar calon pengguna dan perancang sistem, serta peranti bantu yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe. Teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah dilakukan, yaitu secara analitis berdasarkan pada analis atau transaksi dialog. Secara empiris menggunakan uji coba pada sejumlah kasus umpan balik pengguna yang dapat dikerjakan dengan tanya jawab maupun questionnaire, dan beberapa analis yang dikerjakan oleh antarmuka. Selanjutnya yaitu predictability. Pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan di dalam sistem. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Misalnya dia mencari tempatnya Samarinda, tanggalnya segini-segini, butuhnya untuk 2 tamu 1 kamar. Nah, hasil pencariannya adalah seperti ini. Jadi, predictability itu adalah seperti ini ya. Selanjutnya yaitu synhesibility.
yaitu pengguna dapat melihat hasil yang terjadi atau tanda sedang terjadinya suatu proses sesegera mungkin. Jadi synthesability ini seperti kayak tanda loading gitu, seperti contoh di sini, seperti gambar. Selanjutnya ada familiarity, yaitu melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Tools yang digunakan pada aplikasi e-commerce Shopee dan Tokopedia terlihat mirip karena salah satu dari e-commerce melakukan modifikasi sistem. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya. Selanjutnya ada generalizability, yaitu membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis. Nah, jadi Tokopedia itu seperti ini, kalau Shopee itu seperti ini contohnya. Tokopedia dan Shopee memiliki ikon yang dikatakan sama. Kedua aplikasi ini memiliki kemiripan pada kolom pencarian dan keranjang. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu konsisten dalam penggunaan berbagai istilah maupun ukuran seperti ukuran font dan tampilan awal pada aplikasi. Nah, contohnya tuh seperti ini ya. Flexibility, sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability, diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Contohnya, seperti gambar yang di bawah ini, Trivago melakukan proses pemesanan dengan aplikasi kedua, yakni Agoda, yang di mana ketika kita memilih kamar di web Trivago, langsung diproses ulang ke Agoda, seperti gambar yang di bawah ini. Jika kita memilih prosedur di Trivago, langsung diproses ulang ke Agoda. Dialog initiatif, pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog. Contoh, dengan kotak dialog penyimpanan dokumen, terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan. Pada aplikasi WhatsApp terdapat menu teruskan pesan dan ikon teruskan. Menu ini disebut dengan dialog inisiatif. Multi-threading. Pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat sebuah proses atau sistem sedang dijalankan. Kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Tes migrability, contoh dua tampilan layar pada desktop. Substitutivity adalah sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain. Contoh, penyediaan shortcut. Jadi, seperti ada folder kita mau download, lalu kita buat shortcutnya itu di halaman depan komputer kita. Seperti itu contoh dari substitutivity. Selanjutnya ada customizability. Itu desain dapat dimodifikasikan oleh pengguna secara adaptif dan sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contoh, tool Excel yang dapat diganti di tampilan antarmuka. Ini adalah contoh dari customizability. Di sini kita dapat merubah seperti apa yang kita mau, jadi di custom seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang robustness. Prinsip ini diartikan sebagai kehandalan sebuah sistem dalam mencapai tujuan, khususnya dari sudut pandang pengguna. Jadi contohnya seperti pada gambar di bawah ini,
melakukan observasi dengan filter sort, serta kita bisa mengkoreksi dari hasil sort itu dengan melihat responsif dari para user. Nah, di robustness sendiri itu sebuah apa ya namanya pemfilterisasi lah dari kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Ah, kayaknya bukan. Ini tentang penilaian dari sebuah hotel ya, teman-teman. Nah, ini dari pencapaian apa? Dalam pencapaian robustness tadi itu harus ada 4 kriterianya. Yang pertama adalah observability. Nah, di sini observability itu pengguna bisa melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses sesungguhnya. Jadi kayak mereka itu mencari dulu, mentelaah dulu, yang mana sih yang cocok dengan kebutuhan dia, yang mana sih yang cocok dengan kebutuhan user, seperti itu. Ini sebelum dia booking harus dicari dulu yang sesuai dengan keinginan user tadi. Kemudian di sini yang kedua adalah recoverability, di mana kemampuan koreksi dari sebuah sistem apabila terjadi sebuah kesalahan. Contoh kecilnya pada sebuah login atau em, ketika daftar masuk ya teman-teman, apabila salah memasukkan password atau username maka akan muncul peringatan atau reminder kepada user dari sebuah sistem bahwa password dan username yang dimasukkan itu salah atau bukan password yang sesungguhnya. Seperti itu. Kemudian adalah responsiveness. Nah, responsiveness sendiri ini tuh memberikan tindakan responsif dari user dengan stabil tanpa ada kendala yang timbul akibat komunikasi dari pengguna. Nah, jadi maksudnya itu dalam sebuah sistem itu masih bisa melakukan komunikasi antara user interface, antara customer dengan user, dengan pengguna, tanpa menghasilkan hambatan dalam menggunakan aplikasi. Jadi contohnya seperti pusat bantuan itu yang bisa otomatis langsung membantu user dalam menjelaskan kendala-kendala apa yang dikeluhkan oleh si user tadi. Atau mungkin bisa langsung melalui chat dengan customer service mungkin. Atau bisa melalui sending email dan lain sebagainya. Jadi itu contoh kecilnya ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah task conformance. Nah, maksudnya di sini task conformance itu memberikan sebuah kenyamanan terhadap user dalam melakukan pekerjaan yang terdapat sistem yang dianggap handal. Jadi, nggak muncul kalimat nge-lag. Kalau bahasanya zaman sekarang tuh nge-lag suka ngehambat gitu loh. Nah, jadi sesuai dengan yang dimau oleh user. Ketika membuka aplikasi, aplikasinya dapat merespon dengan baik. Kemudian ketika mengeklik sebuah tindakan, maka tindakan itu berproses dengan baik dengan apa yang diharapkan oleh sebuah user tanpa adanya kendala-kendala yang hal-hal kecil seperti proses loading yang lama, kemudian proses waktu untuk menunggu aplikasi ini berpindah halaman itu juga membuang waktu sebenarnya, membuat user itu seperti gampang bosan. Jadi kita harus bisa menjaga user itu tetap merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi yang diberikan oleh user interface. Jadi itu gunanya seorang user interface dalam mengelola aplikasinya. Selanjutnya, attitude. Berkaitan sejauh mana user merasa nyaman bekerja dengan sistem tersebut. Selain 3 prinsip yang telah disebutkan di atas, prinsip usability terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, human ability. Human ability merupakan suatu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Human ability terbagi menjadi 2, yaitu good ability yang terdiri dari kapasitas long-term memory tidak terbatas, durasi LTM tidak terbatas dan kompleks, kemampuan memahami tinggi, mekanisme konsentrasi powerful, pengenalan pola pikir powerful. Bad ability yang terdiri dari
Kapasitas short-term memory terbatas, durasi STM terbatas, akses yang tidak dapat diandalkan pada STM, proses yang cenderung salah dan lambat. Yang kedua ada human capabilities. Human capabilities adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia namun lebih mengarah ke anggota penginderaan atau panca indera pada manusia itu sendiri. Setiap manusia pasti mempunyai batas maksimal dalam melakukan penginderaan atau sense. Human capabilities terbagi 3, yaitu kemampuan mata yang terdiri dari persepsi visual, ukuran dan jarak penglihatan, keterbatasan visual, kemampuan melihat warna, kemampuan melihat teks atau membaca, ketajaman pergerakan, dan sensitivitas. Selanjutnya, kemampuan telinga atau hearing, mendengar pitch atau frekuensi suara, mendengar loudness atau amplitudo suara, mendengar timbre atau tipe suara. Selanjutnya, kemampuan meraba atau touching, termoseptor respon suhu, nociceptor yaitu tekanan keras peraba, mekanoseptor yaitu tekanan lembut peraba. Yang ketiga, memori. Memori adalah suatu tempat atau wadah untuk menyimpan data atau informasi. Memori juga dapat menyimpan pengetahuan faktual dan pengetahuan prosedural. Memori terbagi 4. A. Perceptual buffer, memori sensor. Ialah terbatas kapasitasnya. Informasi yang masuk melalui indera tidak semua dapat diproses. B. Short-term memory atau STM. Memori kerja menyimpan informasi yang dibutuhkan dalam waktu singkat atau sementara pada saat kita sedang melakukan pekerjaan. Dapat diakses dengan cepat namun berkurang secara cepat pula. Metode digunakan untuk mengukur kapasitas yaitu berdasarkan panjang suatu deret, sequence, yang dapat diingat secara terurut. Kemampuan mengingat kembali item-item secara acak. C. Intermediate, sebagai wadah untuk menyimpan ke long-term memory. Selanjutnya, D. Long-term memory, penyimpanan utama untuk informasi faktual, pengetahuan berdasarkan eksperimen atau pengalaman, aturan-aturan prosedural, tingkah laku, dan sebagainya. Kapasitasnya lebih besar, waktu akses yang lebih lambat, serta proses hilangnya informasi lebih lambat. Terdapat 2 jenis LTM. Yang pertama memori episodik, yaitu menyimpan data, kejadian, atau pengalaman dalam bentuk serial menurut waktu. Kemudian ada memori semantik, menyimpan rekod-rekod fakta, konsep keahlian, skills, serta informasi lain yang diperoleh selama hidup dengan terstruktur. Selanjutnya 4. Proses. Proses informasi pada manusia terdiri dari 3 sistem utama, yaitu yang pertama perseptual, menangani sensor dari luar sebagai buffer untuk menampung masukan yang diterima dari indera manusia di proses untuk diteruskan ke otak memori. 2. Kognitif, memproses hubungan keduanya. Yang ketiga, sistem motor, mengontrol aksi atau respon pergerakan, kecepatan, maupun kekuatan. Yang kelima, observation, orang lebih fokus untuk menyelesaikan masalah, tidak untuk belajar menggunakan suatu sistem secara efektif. Orang menggunakan perbandingan jika tidak ada penyelesaian. Orang lebih kepada heuristik daripada algoritmik. Lebih mencoba-coba daripada pemikiran matang. Orang lebih memilih substrategi untuk masalah yang tidak terlalu penting. Orang belajar strategi lebih baik dengan latihan. Yang keenam, problem solving. Yang keenam, problem solving. Problem solving atau yang biasa kita kenal penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah pada IMK ini setelah penyimpanan di LTM kemudian diaplikasikan penalaran reasoning. Penalaran reasoning adalah proses pengambilan kesimpulan mengenai sesuatu atau hal baru dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Setelah penyimpanan di LTM, kemudian diaplikasikan penalaran reasoning. Contoh, seperti proses pengambilan kesimpulan mengenai sesuatu atau hal baru
dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang metodologi dan proses penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif, di mana teknik pengumpulan data dengan cara disimak dan dicatat. Metode simak adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam menyimak. Istilah menyimak tidak hanya digunakan bahasa secara lisan, tapi juga secara tertulis. Dapat disimpulkan, deskripsi kualitatif ini merupakan pengumpulan data berupa kata-kata atau ungkapan yang dilakukan dengan cara disimak. Jadi, data yang kita dapat ini berdasarkan penilaian yang kita simak melalui pengguna lain. Jadi kayak sebuah kuesioner jatuhnya ya teman-teman. Akan tetapi penelitian ini ditambahkan satu cara dengan menangkap layar atau screenshot dalam mengambil data. Data yang diambil terdapat dalam kegunaan aplikasi dalam memenuhi kebutuhan customer atau konsumen. Analisis data ini dimulai dari data situs Trivago, kemudian reduksi data, menyajikan data dengan gambar yang sudah di-screenshot atau tangkap layar, dan menarik kesimpulan berdasarkan 3 prinsip antarmuka yang sesuai dengan soal. Selanjutnya di sini saya menjelaskan skala Likert. Jadi skala Likert ini merupakan bentuk skala yang digunakan untuk mengumpulkan data, demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif. Sejauh mana aplikasi ini berfungsi dengan baik, sejauh mana aplikasi ini dikenal oleh user atau penggunanya sendiri. Kemudian itu skala Likert tuh biasanya dipakai untuk pendapat atau mengukur sikap benar. Dan skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Skala Likert ini diambil dari penciptanya yaitu Francis Likert, yang merupakan seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Nah, di sini ada tingkat persetujuan yang dimaksud di skala Likert. Jadi 1 sampai 5 dengan gradasi yang sangat setuju, kemudian sangat tidak setuju. Dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Untuk nominal angkanya sendiri, sangat setuju itu mendapatkan poin 5, kemudian setuju itu 4, ragu-ragu itu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, jadi skala Likert ini digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan sifatnya yang kualitatif atau kuantitatif. Data ini yang diperoleh untuk mengetahui pendapat. Nah, itu pendapatnya user itu seperti apa? Mereka itu setuju atau tidaknya melalui skala Likert ini. Jadi persepsi hingga seseorang terhadap sebuah fenomena yang sedang terjadi atau diteliti. Nah, ini contoh sederhananya ya. Saya sering mencari informasi mengenai produk dan merek baru. Sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, setuju, sangat tidak setuju. Adapun flowchart atau alur dalam proses penggunaan aplikasi Trivago. Yang pertama, kita harus login atau sign up atau mendaftar. Yang kedua, kita pencarian. Pencarian ini maksudnya mencari alokasi untuk booking hotel. Kalian memilih hotelnya di mana dan lokasinya di mana. Terus yang ketiga, proses pemilihan kamar dari hotel yang telah Anda pilih. Kalau tidak terjadi, maka no, maka tidak jadi reservasi. Ketika yes, maka lanjut ke pembayaran dan verifikasi yang terakhir. Terus di sini ada kuesioner, dan dari salah satu prinsip usability yaitu learnability, dan learnability memiliki sifat yaitu predictability, yaitu bertujuan untuk mendukung suatu user menentukan efek dari sesuatu berdasarkan interaksi yang dilakukan sebelumnya. Nah, prinsip itu terkait operation feasibility, dan didefinisikan bahwa predictability itu yaitu pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan dalam sistem. Nah, yang pertama, kuisnya, seberapa pahamkah Anda untuk memprediksi hasil dari tindakan saat mengklik tombol yang dilingkari pada halaman
login di aplikasi Trivago. Nih, seperti pada di gambar, teman-teman pilih sendiri. Setelah itu lanjut ke nomor 2, pada halaman utama Trivago, apakah Anda paham untuk memprediksi hasil dari tindakan saat mengisi pencarian kamar yang dilingkari pada tampilan halaman login pada aplikasi Trivago? Seperti yang teman-teman lihat, silakan menjawab. Dan yang ketiga, seberapa pahamkah Anda dengan tampilan halaman pada website Trivago? Silakan teman-teman menjawab. Dan yang keempat, apakah susunan menu pada halaman utama website Trivago untuk Anda? Silakan teman-teman menjawab. Dan yang kelima, apakah tampilan menu pada website Trivago ini dapat mempermudah dalam melakukan pemesanan di website? Silakan teman-teman menjawab. Kuesioner yang selanjutnya adalah synthesizability, yaitu membantu user memperkirakan efek dari proses yang dilakukan sebelumnya pada saat sekarang atau dapat menjadikan user interface pada sebelumnya sebagai pedoman untuk membuat user interface sekarang. Nomor 1 soal kuesionernya adalah, apakah menurut Anda nilai fungsi dari bagian diberi lingkaran pada gambar di bawah ini sangat bermanfaat? Menurut saya, ini sangat bermanfaat karena kita dapat melihat seberapa bagus rating hotel yang akan kita tempati. Lanjut di nomor 2, yaitu, apakah menurut Anda nilai fungsi dari bagian diberi lingkaran pada gambar di bawah ini sangat bermanfaat? Menurut saya itu juga sangat bermanfaat karena kita bisa melihat hotel-hotel bintang 5 atau bintang 4, bahkan bintang atau bintang 3. Kita bisa lihat sebelum kita ingin memesan hotel tersebut. Dan kita juga bisa melihat fasilitas apa saja yang tersedia pada hotel tersebut seperti kolam renang, wifi, restoran, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 3, seberapa bermanfaatkan fungsi dari menu-menu yang ada pada halaman utama website Trivago. Nah, menurut saya sangat bermanfaat karena menu-menu di sini sangat memudahkan kita dalam melakukan pencarian. Jadi kita nggak perlu ribet atau pusing untuk melakukan pencarian karena di sini sudah sangat jelas. Kita bisa check in, check out, kita bisa memilih kamar untuk beberapa tamu, memilih tempat, dan tinggal dicari di sebelah sini. Yang nomor 4, apakah menurut Anda nilai fungsi dari bagian yang diberi lingkaran dapat memudahkan Anda? Nah, bagian yang dilingkari ini adalah menu icon untuk mata uang. Jadi kita bisa, kalau menurut saya itu sangat memudahkan karena kita bisa memilih mata uang apa yang kita inginkan. Seperti misalnya atau seperti mata uang luar negeri, kita bisa pilih di sini. Selanjutnya nomor 5, apakah menurut Anda nilai fungsi dari bagian diberi lingkaran pada gambar di bawah ini sangat bermanfaat? Nah, menurut saya ini sangat bermanfaat karena kita langsung dapat mencari lokasi yang kita inginkan. Nah, di sini juga terdapat lokasi populer, jadi kita bisa memilih di pusat kota seperti itu. Selanjutnya adalah familiarity. Adalah prinsip desain tentang bagaimana penggunaan komponen-komponen yang umum digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan dan memahami antarmuka. Yang pertama, kuesioner yang pertama adalah apakah Anda dapat memahami fungsi icon yang ditandai pada menu website ini? Nah, kalau saya di sini sangat memahami karena di sini ada icon atur ulang. Jadi misalnya kita udah men-setting lokasi, nah kita bisa mengatur ulang di sini. Dari Substitutivity, seberapa mudah Anda dalam menemukan cara lain untuk membuat akun Trivago. Jadi di gambar ini itu terdapat halaman login dan halaman mendaftar ya. Jadi kita bisa langsung login menggunakan akun Google, Facebook, ataupun Apple. Nah, di sini ada contohnya. Di sini juga kita bisa membuat akun juga. Nah, dan yang nomor 2, seberapa mudah Anda dalam menentukan mata uang dan lokasi untuk proses pemesanan dan pembayaran
pada website Trivago. Jadi di sini kita dapat mengubah menentukan mata uang ya, karena bisa saja orang asing atau mungkin kita lagi di luar negeri tidak mempunyai uang dalam bentuk rupiah, kita bisa menggantinya di sini. Pound sterling, euro atau apapun itu, kita bisa menggantinya di settingan mengubah mata uang ini. Selanjutnya, secara mudah Anda dalam memfilter pencarian hotel dengan adanya fitur filter lain. Nah, di Trivago ini disediakan fitur filter lain yang fungsinya untuk sepertinya, contoh saya ingin mencari hotel bintang 5 di daerah Yogyakarta dan saya ingin di situ harus ada wifi, kolam renang dan sarapan gratisnya. Di sini ada filternya. Jadi Trivago secara khusus akan mencarikan hotel yang sudah kita tentukan di sini, udah kita pilih apa saja yang kita mau. Seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana pengalaman Anda tentang sistem pencarian di website Trivago. Nah, ini adalah sistem pencarian di website Trivago. Jadi di sini kalian bisa memasukkan daerah atau kota yang ingin Anda kunjungi. Di sini ada tanggal check-in dan tanggal check-out, dan di sini ada satu jumlah tamu yang akan check-in atau check-out itu. Nah, juga ada range harganya, bisa kalian cari sendiri. Ada jenis properti, bisa di sini kalian bisa mencari hotel, rumah atau apartemen. Ada yang, nah di sini penilaiannya atau ratingnya biasanya ya. Jadi di rating ini kita tuh bisa kan ngelihat, oh ini rating di hotel ini bagus dari ulasan-ulasan dari orang yang udah pernah check-in di hotel ini sebelumnya. Juga kan lokasinya, lokasi populer atau alamatnya tuh. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang fitur destinasi untuk memudahkan Anda menuju ke suatu tempat yang Anda inginkan? Nah, di sini kan di sistem pencarian tadi terdapat ini namanya kotak destinasi atau kotak pencarian tadi. Di sini kita dapat menentukan lokasi mana yang akan kita tuju atau yang kita inginkan. Nah, kita langsung masukkan saja di sini. Kalau yang tadi itu lebih rincinya. Selanjutnya ada customizability. Adalah desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Nah, di sini yang pertama itu fitur merubah bahasa mata uang pada website sudah efektif. Saya bilang iya, walaupun bahasa di sini masih terbatas, hanya tersedia 2 bahasa, itu English dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalau dari fitur mata uang, di sini udah terdapat berbagai macam mata uang ya. Jadi kalau saya bilang efektif, dibilang efektif, saya jawab efektif. Selanjutnya, pendapat Anda tentang peraturan dalam mengubah data pribadi. Di sini juga kita dapat mengubah data pribadi, contohnya seperti nama depan dan nama belakang. Kenapa hanya 2 itu saja? Karena seperti nomor telepon, email, dan lain-lain, itu kan sudah termasuk dalam akunnya. Akun Google atau akun yang kalian udah buat tadi. Nah, kalau untuk informasi pribadinya itu hanya ini saja, nama. Kalau misalnya di Trivago ini, kalau misalnya Anda ingin merubah nomor telepon atau email, itu nanti itu urusan dengan aplikasi yang lain atau website yang lain, karena Trivago ini mengarahkan lagi. Kita ingin ke hotel mana, jadi kita diarahkan ke website hotel tersebut. Selanjutnya nomor 3, bagaimana pendapat Anda tentang filter pemilihan kode payment? Nah, di Trivago ini untuk kita mencari metode payment itu pasti kita harus diarahkan dulu untuk ke website hotelnya. Kalau saya memasukkan gambar dari website hotelnya kan itu bukan termasuk website Trivago. Jadi di sini saya masukkan bisa mengganggu aplikasi apa saja kita di Trivago ini. Jadi kita bisa aplikasi trip.com, Agoda, dan Low Travel. Nah, selanjutnya apa pendapat Anda untuk fitur mengubah password akun dalam website Trivago? Nah, di sini juga di Trivago kita disediakan fitur untuk mengubah password email ya, yang udah kita daftarkan atau kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya fitur ini itu udah fitur yang wajib ada atau harus ada di segala website atau aplikasi yang kayak pemesan gini, karena kan takut ada
penipuan atau apapun. Jadi kita bisa lebih pasti ada data pribadi atau informasi di sini. Yang terakhir, dari customizability, memang pendapat Anda sebagai user atau pelanggan untuk memilih hotel yang akan dijadikan destinasi untuk menyesuaikan keinginan Anda. Nah, menurut saya ini sangat lengkap karena apa? Di sini sudah ada sistem pencariannya, fitur pencariannya. Ada kota pencarian destinasinya atau kota mana yang Anda ingin kunjungi, tanggal check-in dan check-out, berapa tamu atau berapa kamar yang Anda ingin cari, range harga, jenis properti, karena mungkin di aplikasi lain hanya ada hotel saja tuh. Kalau di Trivago udah ada hotel dan rumah atau apartemen. Selanjutnya ada penilaian. Jadi kita bisa melihat hotel ini rate-nya berapa sih? Misalnya rate-nya hanya 3,5 berarti kurang bagus. Nah, jadi kita langsung bisa cari sesuai yang kita inginkan. Ada lokasi. Lokasi ini untuk menemukan lebih rincinya ya. Nah, di sini juga terdapat peta lokasi. Nah, ini kelebihannya di Trivago, dia langsung memperlihatkan di halaman depannya aplikasinya, lokasinya. Jadi di saya nih dia memperlihatkan lokasi di sini. Nah, di sini tuh ada hotel apa sih yang di sekitar lokasi ini, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya Yogyakarta, ini daerah Yogyakarta ya. Ini ada. Nah, nanti saat kita mau mencet atau ingin mengenal lebih tahu lebih lanjut tentang Yogyakarta atau kita ingin check-in langsung, itu kita langsung diarahkan ke website dari hotelnya sendiri. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya di sini mengenai kuesioner dari observability, itu pengguna bisa melakukan observasi pendahuluan sebelum menggunakan aplikasi atau melakukan proses yang sesungguhnya. Jadi yang pertama ada bagaimana penilaian Anda terhadap observasi yang telah Anda lakukan saat ini. Login. Nah, di sini kebanyakan dari koresponden memilih sangat setuju karena memang semua aplikasi itu memerlukan yang namanya login atau membuat akun. Nah, yang kedua adalah semudah apakah Anda saat melakukan pilihan untuk menentukan apa yang akan Anda pilih jika ingin memesan tiket yang diinginkan. Dan di sini sebenarnya harus memberikan penjelasan ya, semudah apa. Tapi di sini koresponden lebih banyak memilih setuju dan sangat setuju. Selanjutnya, sejelas apakah isi deskripsi saat melakukan pencarian tiket yang diinginkan seperti harga, waktu, dan deskripsi lainnya saat memesan tiket. Ya, pada aplikasi Trivago, di sini tertera penawaran harga ya teman-teman dari Agoda di harga 772.457, kemudian booking.com dan ada di Agoda lagi. Harganya sama. Kemudian waktu yang dipilih, waktu yang ditentukan kita bisa melihatnya dari ini waktu check-in-nya. Seperti itu. Dan koresponden juga banyak memilih sangat setuju. Saat ingin melakukan pembayaran, apakah sudah jelas sesuai dengan deskripsi pemesanan yang diinginkan? Ya. Jadi di sini terdapat deskripsi mengenai kamar termurah, yaitu apa aja fasilitas yang ada seperti sarapan, parkir, check-in, deskripsi, kemudian wifi gratis, seperti itu. Dan ada harga yang tertera, harga awal sekian, kemudian harganya sekian, dan mendapatkan sebuah diskon atau kupon sehingga harganya menjadi berkurang. Dan ini ada penjelasan informasi hotel ya, benar ya teman-teman. Terdapat informasi check-in-nya mulai dari tanggal 13 hingga check-out-nya tanggal 14 dengan catatan 1 malam 1 kamar untuk 2 orang dewasa. Dan selanjutnya adalah setelah melakukan pembayaran, apakah sesuai dengan deskripsi yang diverifikasi melalui email? Nah, ini perlu dicek
melalui email ya teman-teman. Biasanya dikirimi melalui email untuk konfirmasi pembayarannya, verifikasinya juga. Mungkin sampai di sini untuk observability. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari recoverability, yaitu kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan. Saat melakukan login, yang melakukan kesalahan saat input username dan password, apakah mudah bagi Anda untuk melakukan pemulihan? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Pertanyaan kedua, pada saat sedang mencari tiket dan ditemukan kesalahan saat pencarian, apakah mudah bagi Anda untuk mengubah kembali ke pilihan sebelumnya? Jawaban A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan Anda sebagai pengguna jika melakukan kesalahan saat menentukan jadwal tiket? Apakah mudah untuk reschedule jadwal tiket untuk kembali? Jawaban yang pertama, sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Pertanyaan keempat, pada saat refund, apakah Anda sebagai pengguna mudah untuk melakukan refund pada aplikasi Trivago tersebut? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Pertanyaan kelima, bagaimana tanggapan Anda sebagai pengguna dengan adanya metode pembatalan apabila membatalkan tiket yang telah di-booking? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Selanjutnya pertanyaan dari responsiveness, ialah sebuah sistem yang responsif, berarti mampu menerima tindakan user dengan stabil tanpa ada kendala yang timbul akibat komunikasi dari pengguna. Pertanyaan pertama, seberapa paham Anda menghubungi customer service dari website Trivago untuk melaporkan suatu hal yang penting? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Pertanyaan kedua, seberapa penilaian Anda terhadap kemampuan melaporkan kesalahan pada saat user memasukkan data yang salah ketika mencari ke salah satu layanan Trivago? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah Anda memahami jawaban customer service dari website Traveloka? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Yang keempat, apakah Anda paham dengan layanan sosial media yang diberikan pada website Traveloka, pada website Trivago untuk memberikan informasi penting dari website? Pertanyaan keempat, apakah Anda paham dengan layanan sosial media yang diberikan pada website Trivago untuk memberikan informasi yang penting dari website tersebut? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Pertanyaan kelima, apakah Anda paham dengan prosedur penyampaian informasi atau promo terbaru dari website Trivago? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari Learnability. Jadi, skor idealnya itu jumlah responden semua pertanyaan Learnability dari 1 sampai 25 soal, yaitu 80 orang. Nah, rumusnya itu 5 dikali 80, 400, nilainya skalanya itu sangat baik. 4 dikali 80, 320, hasilnya baik. 3 dikali 80, hasilnya 240 itu cukup. 2 kali 80, hasilnya 160 itu kurang. Dan 1 kali 80, hasilnya 80 yaitu sangat kurang.
Nah, jadi di sini ada rating scale-nya. Jumlah respondennya 80 orang, dan kita lanjut ke range table. Nah, jadi ini nilai jawabannya. Jika nilainya 321 sampai 400 berarti skalanya sangat baik. Jika 241 sampai 320 itu baik. Jika 161 sampai 240 itu cukup. Jika 81 sampai 160 itu nilainya kurang, skalanya kurang, dan jika 0 sampai 80 itu skalanya sangat kurang. Jadi, hasil perhitungan setiap pertanyaan learn ability nomor 1 itu hasilnya adalah 330, jadi sangat baik. Sedangkan nomor 2 hasilnya 321 juga sangat baik. Nomor 3 juga hasilnya 298 itu baik. Nomor 4 297 itu baik. Nomor 5, soal nomor 5 hasilnya 332 itu berarti sangat baik skalanya. Dan nomor 6 hasil nilainya 329 itu sangat baik. Nomor 7 hasilnya 340 itu sangat baik. Nomor 8 juga hasilnya 288 itu baik. Nomor 9 hasilnya 352 itu baik, sangat baik. Nomor 10 hasilnya 330 sangat baik. Nomor 11 hasilnya 328 sangat baik. Nomor 12 hasilnya 339 sangat baik. Nomor 13 hasilnya 329 sangat baik. Nomor 14 hasilnya 359 sangat baik. Nomor 15 330 sangat baik. Nomor 16 332 sangat baik. Nomor 17 hasilnya 330 sangat baik. Nomor 18 hasilnya 332 itu sangat baik. Nomor 19 hasilnya 297 itu baik. Nomor 20 hasilnya 329 itu sangat baik. Nomor 21 hasilnya 332 berarti sangat baik. Nomor 22 332 sangat baik. Nomor 23 hasilnya 329 itu sangat baik. Nomor 24 hasilnya 328 sangat baik. Nomor 25 hasilnya 338 itu sangat baik. Nah, jadi hasil-hasil tersebut adalah hasil dari penilaian beberapa orang yang memilih sangat baik, beberapa orang yang memilih baik, beberapa orang yang memilih cukup, beberapa orang yang memilih kurang, dan beberapa orang yang memilih sangat kurang. Seperti itu. Adapun rata-rata dari hasil penelitian kita, jadi hasil penelitian kita ini kita lakukan kuesioner dalam bentuk Google Form, dan ini adalah rata-ratanya. Yang pertama untuk learning ability, rata-ratanya 326,8, yang mana hasilnya sangat baik. Dan untuk flexibility, rata-ratanya 325,84, dan hasilnya sangat baik terangannya. Dan yang terakhir robustness. Robustness memiliki rata-rata 334,67, dan keterangannya sangat baik. Dan adapun persentase dari perhitungannya. Yang pertama, learn ability untuk soal yang pertama itu 82,50%, yang kedua 80,25%, yang ketiga 74,50%, yang keempat 74,25%, yang kelima 83,83%, yang keenam 82,25%, yang ketujuh 85%, yang kedelapan 72%, yang ke-9 88%, yang ke-10 82,50%, yang ke-11 82%, yang ke-12 84,75%, yang ke-13 82,25%, yang ke-14 89,75%. Yang ke-15 ini ya typo, yang ke-15 itu 82,50%, yang ke-16 83%, yang ke-17 83%, yang ke-18 80,25%,
Yang ke-19 74,25%, yang ke-20 82,25%, yang ke-21 83%, yang ke-22 83% juga, yang ke-23 83%, yang ke-24 82%, yang terakhir 25 84,50%. Ini adalah responded dari 25 orang mengenai learn ability. Ya, sampailah kita pada bab 5 atau penutup. Nah, dari sini kesimpulan dari aplikasi Trivago dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi Trivago ini masih banyak belum diketahui sama orang. Meskipun ratingnya sudah mencapai 4,7, namun masih banyak orang awam yang belum mengetahui tentang aplikasi Trivago dalam membandingkan price list harga dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Nah, jadi karena penggunanya yang masih sangat sedikit, meskipun dengan ratingnya sangat tinggi, itu memang mempengaruhi teman-teman. Jadi meskipun penggunanya masih sedikit, tetapi ratingnya bagus, maka ya harusnya bisa dikenal semua orang. Cuman kemungkinan dari Trivago sendiri untuk melakukan promosi itu sangat kurang. Sehingga interaksi manusia dengan komputer melalui aplikasi Trivago ini sangat jarang. Bahkan ada yang lebih lebih simpel, langsung membuka aplikasinya. Aplikasi ini memang jarang digunakan ya teman-teman. Dari hasil koresponden, korespondennya sangat kurang, banyak yang masih belum mengetahui. Karena memang banyak banget pesaingnya, seperti Traveloka dan Tiket.com. Meskipun mereka memang biasanya langsung menggunakan pemesanan aplikasi Traveloka itu langsung memiliki fasilitas dalam memesan hotel seperti itu. Saya berharap juga ke depannya ada kemajuan dari Trivago mengenai fitur-fitur terupdate-nya, bukan hanya hotel saja, tetapi harga untuk sebuah tiket pesawat, atau mungkin harga bus, harga transportasi, bahkan mungkin bisa memasukkan harga tiket kapal. Jadi untuk orang-orang awam yang memang ingin harga yang lebih low low budget, jadi bisa tertera semua. Nah, jadi aplikasi Trivago ini bisa dikenal lebih luas begitu. Dan untuk sarannya, ya pengiklanan dari aplikasi Trivago benar harus terus ditingkatkan karena tanpa adanya iklan atau tanpa adanya sebuah promosi, sebuah aplikasi itu meskipun sangat bagus, sangat baik, tapi tidak ada user yang mengenalnya, ya maka tidak akan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jadi ya harapannya memang pengiklanannya harus tetap terjaga, harus tetap ditingkatkan, harus selalu update. Kemudian fitur-fiturnya lebih banyak ditambahkan, bukan hanya hotel saja, bukan hanya membandingkan harga hotel, tapi juga bisa membandingkan harga misalnya tiket pesawat atau bus atau mungkin kapal ya, seperti itulah. Jadi bisa lebih maju ke depannya. Ya mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya mengenai kesimpulan serta sarannya. Semoga aplikasi Trivago ini tetap bisa dikenal luas oleh masyarakat ya dan berfungsi dengan baik. Demikian penjelasan mengenai aplikasi Trivago, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk memberikan saran di kolom komentar dan bisa mengklik like jika suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.